santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Saada Alamin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas umpamanya, kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imam ini, kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan halawi jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Ayo berhadapan langsung dengan saya, jangan libatkan pengikut-pengikut kita. Saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya sendiri. Tantangan bagi saya. Kenapa? Saya sayang FPI. FPI hanya korban saja. Saya sayang santri-santri panjenengan, jamaah-jamaah panjenengan. Saya sangat sayang kepada mereka. Hanya saja saya kepingin menyadarkan Anda bahwa pemahaman Anda itu pemahaman yang keliru. Jangan macam-macam. Anda telah membangun harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti hidupnya ini gara-gara sampai yang dipakai sama si Imam itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia ngomongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya. Ada yang dikaburkan. Ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Sohibuna musannif kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Namanya kitabnya sama, mulai dari penutup batuba yang pertama sampai yang kelima. Abu Muammar Yahya bin Muhammad wa kana min fudalail Hasaniyin min ahli Baghdad. Nah, pembesar penggedenya keturunan Imam Hasan bin Ali yang ada di kota Baghdad. Syairan adiban, seorang penyair, seorang pengajar, gharifan lahu majlisun majlisin fihi ilahil ulama wa syu'ara wa latiba min aqaribihi wa ghairihim min kibari ahli Baghdad. Wa lahu musannif jayyid musannifun jayyidun fi syi'ri wa sun'atihi wa fadlan ala kaunihi nasaban muhayyitan bi ansabi alil baitin nabawi asy-syarif fi asri wa qila annahu tufiya wa lam yaqib waladan walam yuqib waladan. Jadi Ibnu Toba yang katanya dipahami oleh semua, wafat tahun 478 ini, wafat ya, tidak meninggalkan keturunan, jadi tidak memiliki anak. Nah, inilah yang difahami oleh Kang Mas Muhdhar bin Muhammad. Katanya abad 4 salah total. Salah tidak hanya salah saja, salah total. Bukan abad keempat. Kalau memang merujuk pada cover ya, yang pertama ini 478 itu abad kelima kan. Cara menghitung abad itu sekarang ini abad 21. Sekarang ini abad 15. Tahun 1445 Hijriah, akhir tahun ini, akhir tahun kan sekarang ini akhir tahun ya. Muharram atau Suro, Safar, Mulud, Badu Mulud, Madilawal, Madilahir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, Besar, Suro. Suro itu tahun baru, berarti sekarang Besar atau Dzulhijjah itu tahun akhir tahun ibarat Masehi itu Desember. Berarti masih abad ke-15. Mulai dari 1400 Hijriah sampai 1499 Hijriah itu abad 15. Nah nanti 1501 itu abad 16. Nah gitu loh Kang, cara memahami abad itu loh. Nah, ini banyak yang gak paham, mohon maaf ya. Saya kan biasa ngajar, jadi ya begini. Kalau ada mahasiswa-mahasiswi, ada santri, ada murid yang kurang paham, ya saya paham-pahamkan. Abad itu hitungannya mundur, ya mundur. Jadi abad itu 100 tahun, gitu kan ya. Jadi jenengan mengatakan sudah saya itu bukan abad apa, salah memahami cover kitab dan isinya. Berikut mukaddimahnya. Toh di sini mencantumkan sebagai materi utama bahasan yang beliau sampaikan. Ada yang sudah tadi saya perlihatkan ke panjenengan semua bahwa halaman 169 tentang Aqib Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin sampai ke Ali Al-Uraidi, memiliki anak yang bernama Muhammad, memiliki anak yang bernama Isa, terus Isa memiliki anak yang bernama Ahmad Al-Abah An-Nafat, memiliki 4 orang anak, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, ditambah lagi Abdullah. Yang menambah ini siapa?
Kalau tidak Habib Yusuf Jamalul Lel, ya, berarti ditambah oleh pentahkik 3 orang pentahkik sebelumnya, yakni Ibnu Sodaqo Al-Halabi abad 12 Hijriah, Abul Aun Muhammad As-Safarini abad 12 Hijriah, dan yang terakhir Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi abad 14 Hijriah, tahun 1350 Hijriah wafatnya. Toh melesetnya ke penyalin yang terakhir Habib Yusuf Jamalul Lel berarti abad ke-15 baru saja. Abdullah ini diambilkan kemungkinan besar ya dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang aslinya bernama Bahrul Ansab. Jadi Bahrul Ansab aslinya lalu ditahqiq oleh kemarin, yakni Said Mahdi Rojai, itu dikarang asli oleh Imam Fahrur Razi, ulama abad ke-6. Ya, wafatnya tahun 606, berarti ya 6 dan 7. Karena ia wafat tahun 606 Hijriah, kitab itu dicetak tahun 1419 Hijriah, baru sekitar 28-an atau 27-an tahun yang lalu, berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan Universitas Sultan Ahmad III di Istanbul atau Islambul dengan nomor registrasi 2677. Kemudian kitab itu ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai yang Syi'i yang menjawab pertanyaan dari Kang Zaini yang tidak memiliki referensi, hanya berdasarkan surah wal istifadhah saja. Kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ala madzhab Syafi'i sesuai yang disampaikan oleh Imam Ar-Ruyani ya, bahwa yang namanya surah wal istifadhah itu harus ditulis zaman sejak masa tokoh yang di surah dan istifadhahkan. Surah wal istifadhah itu harus mulai abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 sampai abad ke-9 pertengahan. Itu tidak ditemukan, berarti tidak surah wal istifadhah. Surah wal istifadhahnya itu hanya mulai abad 9 akhir, 10, 11, 12, 13, 14, nah baru 600 tahunan lebih sedikit. Surah wal istifadhahnya itu di kalangan internal Ba'alawi sendiri, dalam kitab-kitab karya generasi ke generasi Ba'alawi sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Manahim Ali, bahwa menurut standar ilmu filologi, bukan arkeologi, tulisan dari pihak atau dari unsur eksternal itu harus ada, tidak boleh hanya internal saja. Itu untuk penyeimbang. Jadi tidak bisa diakui dewi, diyakini dewi terus memaksakan orang lain untuk mempercayai, itu nggak bisa. Jadi Ali, Abdullah, Husain, Muhammad ini pun banyak kesalahan. Ya ini loh, saya luruskan lagi, sudah sering saya sampaikan berkali-kali ya. Saya sampaikan ini. Kesalahannya di mana? Selain kesalahan ketika menambahi Abdullah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Halabi itu, ini. Di bawahnya Abdullah. Ini ada keterangan. Abdullah ini urifa bi Ubaidillah. Dikenal dengan nama Ubaidillah bit taswir. Kalau di dalam kitab Al-Furqah Al-Musiqah fil Basil Khirqah Al-Aniqah itu litawadhuhi. Dan kitab-kitab tasawuf yang lain itu karena saking tawaduknya, rendah hati. Cuman sana. Nggak bisa dijadikan alasan itu. Itu versi tasawuf ya. Haitsu kana yustahsanu dzalika tawadhu'an. Ya, ini tolong lihat Kang Mas mundur. Oh, cuma mau sakarepe dhewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibbin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Ya Haji Nur Ihya Hadi Negoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan libatkan orang lain. Kita ketemu empat mata bukan 2 mata, 4 mata. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Saya tidak akan mengorbankan pengikut-pengikut, pengagum-pengagum saya, santri-santri saya. Saya akan tatak menjalani, resiko saya tanggung sendiri. Ayo ketemu dengan saya 4 mata. Pertama ngaji bersama, nggak usah engkol, nggak usah panco. Panco itu nanti yang ketiga. Nggak usah aku punya karomah, ya nggak ada. Karomah dengan khurafah itu nanti saya bahas lagi. Ya, nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Adu panco engkol. Ya. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun.
Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65, tahun 48. Saya nggak ingin. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Ini kesatria namanya. Tapi kalau tidak kesatria ya, ayo maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Jajal dia Imat itu. Kita kejar kemana, ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria. Kan? Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Sudah, ayo berhadapan langsung dengan saya. Jangan libatkan pengikut-pengikut kita. Saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya sendiri. Tantangan bagi saya. Kenapa? Saya sayang FPI. FPI hanya korban saja. Saya sayang santri-santri panjenengan, jamaah-jamaah panjenengan. Saya sangat sayang kepada mereka. Hanya saja saya kepingin menyadarkan Anda bahwa pemahaman Anda itu pemahaman yang keliru. Ini kitab abad keempat. Jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai-kiai sepuh. Dengan teliti dan hati-hati, jeli, setiti, tidak boleh melewati. Ya, nanti akan salah memahami khotnya ini. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah. Gitu loh. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun, bertahun-tahun. Tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya. Sehingga ketinggalan kereta. Jauh. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, mampir ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekkaf, ziarah dulu, muter lagi, masih jalan-jalan ke pelabuhan Gresik, malah mungkin mampir Bawean, ya nggak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Ki Haji Madidin Usman. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Baru muncul orang-orang tolong bahlul, kelompok Dajjal Imat ini dan pengikut-pengikutnya dihadapi kelompok ini. Saya berjanji dan saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi. Wow.